Oke, kita mulai. Sudah 65 ya. Semoga yang menjawab salam saya diberikan kesehatan, perlindungan, IP-nya semua di atas 3,5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Oke, ya. Dek, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, izinkan saya mengenalkan diri dulu ya. Nama saya sesuai dengan yang tertera ya. Biasa dipanggil Kak Meda kali ya. Oh, salah ya. Panggil Bu Meda ya. Panggil Kak juga nggak apa-apa ya. Saya berasal dari kota di ujung Jawa ya, Jawa Timur. Saya di Banyuwangi tepatnya asalnya. Merantau sejak kuliah tahun 2001 ya, ke Bogor. Kemudian nanti kalau lebih detailnya bisa cek IG atau Facebook saya atau di Google cari nama saya, nanti ketemu ya. Saya sebagai kreator aplikasi penerjemah tangis bayi yang saat ini alhamdulillah sudah diunduh oleh 175 negara. Ada sekitar 260-an ribu ya pengguna yang menggunakan aplikasi penerjemah tangis bayi. Jadi kalau bayinya nangis nanti dideteksi. Saya belum membuat tangisan mahasiswa di akhir semester gitu ya. Oke, nanti boleh lah ya kalau kalian jadi samplingnya. Oke, itu saya kirimkan link di kolom chat, silakan diklik, ada kuis kecil, kuisnya nggak susah-susah ya. Kuisnya terkait level bahagia hari ini sama apa sih yang biasa dilakukan di internet ya. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena ternyata manusia itu kecepatan menangkap materi itu dipengaruhi juga salah satunya dari tingkat kebahagiaan. Jadi kalau yang hari ini lapar, sedih gitu ya, itu amigdala di otak kita akan tertutup sehingga materi yang disampaikan entah itu dosen, teman mungkin ya ngasih saran itu tertutup gitu. Tapi kalau kita sedang bahagia, misalkan pagi ini tadi teman-teman diminta orang tua, ini ada bantu ibu, nanti ibu kasih misalnya 500.000 misalkan gitu ya. Wah, itu udah bahagia banget ya, apalagi buat anak-anak kosan. Nah, itu amigdalanya akan terbuka gitu ya. Oke, silakan isi dulu. Mungkin pertanyaan kedua, apa yang biasa dilakukan di internet? Silakan di Oke, sudah mulai banyak. Coba lihat ya, mencari tahu tentang suatu hal, belanja online, mencari hiburan, main game, medsos. Oke, silakan diisi dulu ya. Boleh memasukkan tiga kata ya.
Oke, sudah semua mengisi? Oke, udah lumayan ya yang ngisi ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tulis di kolom chat gitu ya. Ini dulu, pengayaan dulu ya. Sebelum masuk ke materi intinya, saya mau tanya, kalau misalnya mesin cuci yang ada di rumah kita, di rumah saudara kita, itu termasuk komputer bukan sih? Nah, coba ditulis di kolom chat, iya atau tidak? Silakan. Yang ada mesin cuci ya. Ya, bukan. Oke. Oke, Dek. Mesin cuci itu boleh ya kalian on audio? Mesin cuci itu kira-kira komponennya ada apa aja sih? Alat di dalamnya ada apa? Alat kecil-kecil, Bu, gitu, alat mekanik gitu kan ya. Terus dia fungsinya buat apa? Nyuci pakaian, Bu. Ada yang membersihkan, mengeringkan. Jadi kalau misalnya satu tabung gitu kan ya, dia langsung Bu dari mencuci, mengeringkan dan seterusnya. Kalau 2 tabung ya dia ada yang wash, ada yang drain dan seterusnya ya. Oke. Konsep dari komputer itu sebenarnya ada apa sih? Intinya ada apa dia? Mengolah. Oke, berarti ada proses di situ ya. Oke, data itu diolah. Berarti sebelumnya ada apa, Dek? Ada sistemnya ya. Ada? Input. Ada input, good. Oke, ya benar. Ada input ya. Terus setelah, berarti kan intinya adalah input, tadi kemudian diolah, gitu kan ya, diolah menjadi apa? Menjadi input yang sudah diolah menjadi apa? Output. Output. Oh, iya ya, baik. Saya akan jelaskan dulu ya, saya share screen. Nah, ini resumenya. Jadi intinya komputer itu kelihatan notepad saya, Dek? Kelihatan. Ada, Bu. Kita singkatnya dengan IPOS biasanya. I itu input, ya. P itu proses, O itu output, gitu ya. S itu disimpan, save atau storage, ya, penyimpanannya. Nah, input tadi ya terkait dengan data. Nah, proses diolah. Kemudian output itu menghasilkan suatu informasi. Jadi yang namanya kita sebut informasi artinya data yang sudah diproses atau data yang sudah diolah. Nah, data itu sudah jamak. Jadi tidak pernah ada istilah seperti ini, data-data. Nggak pernah. Data itu banyak. Kalau satu apa namanya? Datum. Gitu. Ya, jadi ketika kita menyebutkan informasi, oh berarti informasi itu ada suatu data yang sudah diolah, gitu ya. Misalnya gini, COVID ini misalnya di Bogor, misalkan ya, di Bogor ini sudah 80% sembuh, gitu ya. Kita akan kembali ke normal, misalkan seperti itu. Maka itu bisa kita sebut sebagai apa? Bisa kita sebut sebagai informasi karena pasti ketika menyebutkan 80% itu pasti sudah ada data-data sebelumnya gitu ya. Terus
Yang kedua, contohnya, misalnya Irfansyah, misalkan gitu ya, gajinya misalnya 8 juta. Ini contoh ya. Terus Zakwan, nah gajinya 10 juta. Nah, terus Sartifa, gajinya 15 juta. Yang saya tanyakan, ini data atau informasi, Dek? Data, Bu. Data, Bu. Data. Yakin? Yakin, Bu. Yakin data? Tergantung dari mana memandangnya, ya. Kalau saya sebagai owner perusahaan, ya pemilik, ini data, ya. Ini data karena belum diolah secara apa ya? Kalau kita bilang calculate-nya belum signifikan gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan mengenai pegawainya, pegawai Irfansyah, Zakwan, Sartifa ini informasi karena nilai 8 juta, 10 juta, 15 juta ini didapatkan dari, kan suka ada ya tunjangan berapa gitu kan ya, gaji pokok berapa dan seterusnya lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin saja bagi orang lain itu disebut dengan data ketika diproses tertentu. Misalkan kita ada proses ya, A, B, C. Mungkin saja di sini dijadikan sebagai data, tapi di pihak lainnya dia dijadikan sebagai informasi. Jadi kita lihat dari sudut pandang yang mana. Tapi secara umum kita harusnya sudah bisa melihat ya, kira-kira ini informasi apa bukan sih gitu. Nah, sekarang urutannya. Data yang sudah diolah kita sebut apa tadi namanya? Informasi. Informasi yang sudah diolah namanya, ada yang tahu? Pengetahuan atau istilahnya adalah knowledge. Ya, knowledge kemudian naik lagi wisdom. Nah, ya, ini. Jadi kalau kita ibarat sebuah, saya gambarkan dulu ya. Sebuah piramid gitu ya. Nah, ini ya, sebuah piramid. Maka data itu adanya di sebelah mana, Dek? Di atas apa di paling bawah? Di bawah, Bu. Iya, good. Ya. Jadi seperti ini. Ini data. Data itu pasti banyak. Tapi ketika diolah gitu ya, menghasilkan satu informasi. Nah, ini yang kita harus pandai nih. Mahasiswa pandai mengambil peluang. Ya, apalagi di sini jurusannya apa? Agribisnis ya. Nah, mengambil peluang ya di bidang agribisnis ya. Nanti kita sifatnya bisa kolaborasi karena sejatinya untuk era saat ini bukan zamannya lagi kompetisi karena semua bidang ilmu pasti membutuhkan. Contoh misalnya ketika kalian mau misalnya invest atau usaha anggrek misalnya gitu ya. Gimana supaya anggreknya bagus ya? Artinya kita akan suplai ke hotel. Nah, kalau sudah kuantitinya banyak, misalkan sampai puluhan ribu pot gitu ya sehari, itu akan susah kalau pakai pakai manusia. Kita harus pakai mesin. Oh, bisa dong dengan IoT gitu ya. Dengan mesin yang lainnya kita kolaborasi dengan mahasiswa misal atau dengan alumni manajemen informatika, teknik komputer atau di bidang IT lah intinya gitu. Ya, jadi kita harus pandai membaca peluang. Nah, informasi diolah menjadi pengetahuan atau knowledge, kemudian di atasnya adalah wisdom. Itu kurang lebih ya. Karena saya nggak ingin saya membacakan kuliah teks aja gitu ya, nanti kaliannya malah tidur ya, karena masih pagi ya. Oke, nah ini yang kita akan bahas ya terkait komputer, tools, app, devices, and the impact of technology. Gitu. Nah kita lihat bahwa komputer itu saat ini sudah ada di mana-mana. Bahkan pandemi kemarin mau nggak mau gitu ya, yang tadinya kita nggak pernah pakai Zoom, nggak pernah pakai Google Meet, nggak pernah pakai apa satu lagi apa itu namanya Jlove apa ya saya lupa. Nah itu kita move on gitu ya, kita bergerak. Nah, artinya apapun yang jadi kalau kita bilang ya era saat ini ya kita ikuti tapi ingat kita itu sebagai khalifah di bumi. Jangan sampai kitanya diperbudak sama teknologi gitu ya. Jangan sampai kitanya menghabiskan waktu, tapi melalaikan kehidupan kita di Maaf Ibu di unmute. Maaf. sorry ya ke unmute. Jadi seperti itu ya, kitanya dengan
dengan teknologi itu harusnya membantu kita. Contoh, mungkin yang sedang berjauhan sama orang tua, oh kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai video call dan seterusnya. Atau secara logika nih ya, kalau misalnya di bidang agribisnis apa pertanian, misalkan ya, saya ambil contoh yang pertanian. Kebetulan saya sedang jadi mahasiswa juga sama kayak kalian, gitu ya. Saya sedang ambil program doktor di ilmu komputer. Di luar negeri sana sudah bisa memantau ya, monitoring dari hulu sampai ke hilir ya. Artinya gini, misalkan saya mau ngecek beras gitu ya, atau nasi lah, nasi yang saya makan. Ketika saya klik QR code-nya atau apalah ya untuk ininya, untuk kameranya, saya foto, saya bisa mengetahui, oh beras ini misalkan dari Cianjur gitu ya, gimana metode distribusinya dan seterusnya. Jadi istilahnya membantu kita gitu ya, membantu kita sebagai manusia ya untuk lebih baik lagi. Jangan sampai misalkan yang muslim nggak tahu nih, ini kebetulan saya sedang buat alat ya untuk kandungan gluten. Contoh yang paling mudah, misalkan yang kandungannya yang diharamkan, misalkan babi gitu ya. Oh ini kita tahu nih, ini ada nggak komponen tersebut. Nah kita tinggal pakai alat, artinya membantu manusia, bukan justru malah kita diperbudak sehingga kita melalaikan apa tugas-tugas yang ada di bumi ini, gitu ya. Kalau misalkan Bu boleh nggak Facebookan, IG ya boleh, tapi digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika meninggal gitu kita menghilangkan jejak nih, gitu ya, rekam jejak. Nah, rekam jejak manusia itu terus terang ini ya ini banget mengena banget gitu ya kalau kita bilang. Dulu ada cerita ya, teman saya kuliah di luar negeri, dia pintar banget ya. Terus pada saat dia sudah lulus, dia daftar ngelamar pekerjaan, tapi ternyata nggak ada satupun yang mau menerima dia. Nah itu ini rekam jejak di luar negeri, terikot semuanya. Kenapa? Ternyata setelah diusut-usut, dia pernah gitu ya naik bis nggak bayar ceritanya gitu. Itu rekam deh. Akhirnya dia nanya gitu ya, kenapa? Why? Kenapa saya nggak diterima? Padahal nilai akademik saya, dia bilang gitu ya, lumayan bagus. Setelah dibuka recordnya gitu ya, ternyata dia pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah itu kalau dalam negeri kejujuran itu penting banget ya, soft skill. Jadi ketika kita kuliah gitu ya, ambil hikmahnya. Apa nih yang harus kita targetkan? Apa yang harus kita ambil ilmunya? Jadi kalau kita bilang hard skill itu penting, iya penting. Tapi soft skill juga harus diimbangi ya dengan soft skill. Karena dalam dunia kerja, kalau pinter saja nggak cukup. Ya harus dengan soft skill. Itu harus dilatih. Kalian boleh ikut organisasi gitu ya, ikutan apapun lah ya yang memang untuk pengembangan diri kalian. Ya. Terkait komputer tadi ya, jadi pemanfaatannya harus sesuai, harus yang cerdas gitu ya. Kalau kita bilang ada 3 ya. Nah, 3 ini apa? Yang paling minim banget gitu ya, ini bisa menggunakan aja. Ya, contoh bisa buka komputer, bisa menyalakan, nggak gaptek-gaptek amat gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua, kita bisa memilah informasi mana yang kita butuhkan. Ada kan tips-tipsnya ya, mana yang harus kita gunakan. Jangan kita termakan hoax gitu ya. Yang ketiga ini sudah mampu menghasilkan. Ya, kalian bisa misalkan kalau dalam dunia digital anak-anak sekarang lebih ini ya, lebih inilah generasi kalian ya. Lebih cepat agile ya, cepat beradaptasi gitu ya. Bagaimana menghasilkan misalnya ya karya atau menghasilkan materi dengan sangat mudahnya kalau kita sudah tahu bagaimana cara-caranya. Apalagi agribisnis ya. Kebetulan saya juga ada bisnis gitu ya, bisa di Shopee atau di Tokopedia. Dan ketika saya pelajari ya lumayan juga gitu ya ketika kita sudah tahu ilmunya gitu ya. Oke. Ini terkait komputer ya, suatu electronic device ya, beroperasi di bawah kontrol instruksi, disimpan di dalam memori. Tadi ya ada input, proses, output gitu. Nah, ini ya. Jadi diambil dari bahasa Latin, artinya komputer, artinya menghitung. To compute ini. Oke, tadi terkait data ya. Jadi komputer itu fungsinya apa? Dia memproses data menjadi informasi. Nah, kemudian ada istilah data. Saya tanya misalkan Irfansyah perempuan, data bukan? Informasi, Bu. Hah? Informasi. Kalau saya bilang
Kalau saya bilang Irfansyah perempuan, data atau bukan? Hoax itu, Bu. Hoax. Fitnah ya. Fitnah. Berarti data itu apa sebenarnya? Lebih ke arah apa, Dek? Fakta. Gitu. Ya, data itu fakta. Jadi, kalau yang namanya gosip atau hal yang nggak benar dibuat data, nah itu menyalahi aturan atau kaidah ya. Nggak benar gitu ya. Jadi data itu fakta. Fakta itu apa sih? Ya kumpulan item belum diproses. Dia bisa berupa teks, bisa berupa angka, gambar, audio, video atau yang lainnya. Contohnya, ketika saya menuliskan 26 derajat Celcius gitu ya, berarti ini kombinasi kan, kombinasi angka, simbol, huruf gitu. Informasi jadi hasil dari pengolahan data sehingga dia mempunyai arti. Kadang gini, saya punya cerita ya, pengusaha. Jadi pengusaha itu waktu itu membuka FO, factory outlet. Zaman-zaman saya keluar itu banyak banget menjamur ya FO di Bogor. Dan tahun sebelum pandemi, tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2015-an kalau salah. Dia menjual semua ininya. Menjual semua asetnya dan dia beli lahan di Bandung ya, strawberry. Dia buka usaha strawberry. Dia udah bisa baca pasar gitu ya, bahwa kemungkinan besar FO ini akan ditinggalkan. Ternyata benar gitu ya. Sekarang sudah banyak online, tapi kalau baju agak riskan ya. Kadang fotonya apa, kan dikirimnya apa gitu ya. Pernah nggak ngalamin? Kalau makanan mungkin udah tahu mereknya, oh ya rasanya seperti ini gitu ya. Tapi kalau baju itu yang agak susah ya, sama sepatu. Karena ukurannya 38, pas datang 38-nya kecil ya, 30-nya besar ya, kayak gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya informasi, sudah punya sesuatu yang bisa dihasilkan, ya itu akan bermakna. Makanya kenapa sekarang mungkin pernah dengar istilah big data? Pernah ya? Nah, itu kalau kita bisa mengumpulkan ya dari data yang banyak kemudian diolah. Mungkin ada pekerjaan data scientist gitu ya, data engineer dan soal itu sedang dicari itu ya sama beberapa marketplace, Google dan seterusnya karena dia bisa membunyikan data ini maksudnya apa sih ya gitu ya. Contoh paling mudah deh. Saya menyebutkan langsung merek ya, Gojek ya. Gojek itu awalnya apa sih? Transportasi ya. Ya enggak? Sekarang sudah ada apa? Banyak banget, GoFood, ya, GoClean, GoPijet ya, massage, apalagi banyak. Artinya dia sudah bisa membaca nih. Kemudian dia sudah punya data, data itu kemudian dia olah. Jadi yang kalau kita bilang istilahnya yang kaya itu bukan yang hanya mempunyai data, tapi yang bisa mengolah, yang bisa membunyikan, gitu ya. Gojek sudah tahu nih data-data kita, siapa di kota Bogor ini yang paling laku makanan apa sih, usia berapa yang paling sering pesan, bukan hal yang mustahil, nanti dia akan buka restoran sendiri, kayak gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa membaca peluang, apalagi sekarang sudah zamannya mau nggak mau IT itu adalah di kehidupan kita gitu ya, itu kita harus terus berusaha. Jadi kita adalah kolaborasi. Ya, lanjut terkait komputer ya, di sini ada laptop, tablet, desktop, and all-in-one, server, ini bagian-bagiannya ya. Nah, kita bahas yang pertama, jadi ini untuk kategori ini ya, komputer, nah, pembagiannya, mobile and game device. Nah, ini ya, ada smartphone, digital kamera, ini kalian sudah rata-rata punya lah ya, atau paham ya, tahu gitu ya. Portable and digital media player, e-book reader, wearable device, game device. Nah, ini masuk kategori yang mobile and game devices. Ya, ini tadi sudah, nggak saya ulangi ya. Nah, ini memori memuat ya komponen elektronik yang dia menyimpan instruksi untuk menunggu ya dieksekusi gitu. Jadi memori ini nanti saya bahas di bagian memori. Intinya adalah dia menyimpan instruksinya akan diproses sama datanya gitu ya. Nah, komputer itu menyimpan data, instruksi, informasi di storage media. Sedangkan storage device-nya dia record ya, menemukan kembali ya, write atau retrieve ya, menemukan kembali item ke dan dari storage media. Nah, ini contohnya ya. Hard disk, solid state drive, cloud storage. Nah, ini sekarang sering kita gunakan ya, apalagi kita menggunakan Google Drive gitu ya untuk menyimpan data.
Oke, green computing usaha untuk mengurangi ini listrik ya. Nah, ini kalian bisa gunakan ya strateginya, recycle, gunakan efisien. Nah, kalau bisa komputer yang kalian beli itu masih bisa digunakan 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi enggak tiap tahun ganti lah istilahnya gitu ya. Oke, nah ini ya daur ulang, perbaiki proses fabrikasi dan seterusnya. Nah, sekarang ada istilah software ya. Software itu program yang mengatakan kepada komputer bagaimana sih gitu ya, dan bagaimana apa sih tugasnya dan bagaimana melakukannya. Software itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang dimaksud dengan sistem software, saya tulis ya di sini ya. Sama yang kedua adalah application software ya. Saya tulis di sini. Application software. Nah, sistem software sendiri dibagi 2, yaitu ada sistem operasi dan program utilitas. Saya singkat ya, program utilitas. Atau ini istilahnya tools boleh. Nah, application nanti kita bahas lagi pertemuan ketiga, ini ada 4. Gitu ya, ada kategori home, multimedia, gitu ya, personal, education. Jadi intinya itu ya software. Orang yang membuat software disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Arya mungkin? Engineer bukan, Bu? Bukan. Sedikit lagi, mirip. Software engineer. Programmer. Ya. Ya. Nah, kalian bisa nggak jadi programmer? Bisa. Nanti kita belajar, tapi nggak seperti masuk informatika ya. Kita belajarnya pakai Scratch ya. Nanti karena kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian sama Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk membuat suatu animasi dan game edukatif gitu ya. Tapi nggak seperti anak informatika yang ngoding gitu baris-baris perintah, enggak. Nanti seru kok ya belajarnya. Oke. Nah, ini ya teknologi usage-nya banyak banget ya, dari mulai education, government, pemerintahan, finance, retail sampai ke manufacturing. Oke, ini ada kategori user. Jadi kalau ketika kita mengerjakan di rumah berarti kategorinya home ya. Kemudian kalau punya kantor di rumah ya small or home office user, mobile user, power user sama enterprise user, ini skala besar ya. Ketika kita sudah menggunakan beberapa jaringan gitu ya. Intinya terkoneksi gitu. Oke. Tadi yang pertama apa, Dek? Kategori komputernya masih ingat? Mobile and game device, Bu. Ya, ini bisa masuk ke kategori yang ini. Ya. Kemudian kategori yang berikutnya apa? Ya ini, laptop, tablet, and desktop. Tadi ya, server and terminal. Smartphone, digital kamera, dan seterusnya, sama embedded computer. Kenapa saya tanyakan tadi mesin cuci itu komputer atau bukan? Ternyata mesin cuci itu masuk kategori embedded computer. Ya, dia masuk ke dalamnya karena ada input, ada proses, ada output, ada penyimpanan. Jadi ketika saya mau wash gitu ya, mencuci, kalau yang 2 tabung ya, maka dia ya memutar gitu ya, membersihkan gitu. Jadi dia sudah ada programnya di situ ya. Oke. Ini kategori yang mobile computer ya. Jadi dia sifatnya portable PC. Nah, yang dirancang sehingga user bisa menggunakan dengan mudah dan bisa membawanya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau PC bedanya sama mobile computer apa? Kalau PC dia ya di tempat itu gitu ya. Kalau mau dipindahkan bisa nggak? Ya bisa, tapi agak berat gitu ya. Zaman saya dulu kuliah pakainya PC. Jadi kalau saya mau sidang mau apa ya saya bawa tuh gotongan unit system yang gede gitu ya. Lumayan, kalau sekarang kan enggak ya. Oke nih ya, PC. Jadi dia melakukan sendiri seluruh aktivitasnya, baik input, proses, output maupun penyimpanan ya. Kemudian 2 arsitektur terpopuler adalah ini ya, PC dan Apple. Oke. Ini berikutnya kategori mobile computer and mobile device ya. Tadi ini sudah dibahas ya sedikit. Ini kategori-kategorinya. Bedanya apa? Kalau mobile computer itu PC yang mudah dibawa kemana-mana. Kalau mobile device dia cukup di genggaman tangan, gitu ya. Oke. Ini untuk gambar-gambarnya.
Dia karena sudah bisa akses Evita, ya, jadi ini bahannya sudah saya upload ya di Evita, kalau bisa download ya. Oke, kemudian ada laptop. Nah ini ya, udah nggak asing lagi ya buat kalian. Laptop, ini tablet, kemudian ini handheld computer, desktop ya. Nah ini server. Ada istilah server berarti pasti dia punya klien. Nah server itu berarti sebagai penyedia. Ya otomatis spesifikasinya harus lebih besar ya. Untuk server dia mengontrol akses terhadap hardware, software serta resource lainnya ya untuk penyimpanan terpusat gitu. Nah, ini tipe-tipenya ya. Bisa kalian baca. Kemudian mainframe. Nah, ini besar lagi, ekspensif, lebih mahal ya. Contohnya jadi bisa memproses ya lebih banyak lagi ya satu waktunya gitu. Nah, ini contohnya mainframe. Kemudian terminal. Nah, ini komputer yang sering kita lihat, sukanya di mana? Di mall ya, buat biasanya pos ya, buat ini transaksi gitu ya. ATM, automated teller machine ya. Nah, seperti ini. Beda ya sama amati tiru modifikasi ya, walaupun kepanjang apa singkatannya sama ya. Ini ya ada di finansial kios, foto kios, tiket, vending, visitor kios. Oke. Berikutnya super komputer ini lebih gede lagi, ya lebih cepat lagi ya dengan kemampuan yang powerful. Nah, ini ya. 1 detiknya dia mampu memproses 10 pangkat 15. Wow, ya. Kalau sekarang kita sudah mengenal istilah cloud computing, ini merujuk kepada lingkungan yang dia menyediakan resource dan layanan ya yang bisa kita akses menggunakan internet. Gitu. Oke, ini beberapa jenis yang lainnya. Untuk yang mobile device ada smartphone ya, ini sudah minimal kalian sudah pernah melihat gitu ya, atau ada yang kan yang punya gitu ya. Nah, ini ya. Ini fiturnya ya, SMS sama MMS-nya. Kemudian masih kategori mobile device, ini ada kamera digital ya. Kita bisa kok zaman sekarang bersihin apa ini namanya? Jerawat gampang klik gitu ya, udah bersih. Kalau zaman dulu saya kuliah pakai Photoshop, kemudian saya stem bersihin muka gitu ya. Kalau sekarang kan langsung cring pakai beauty plus, cring pakai efek yang di IG ya. Jadi kalau ketemu kok beda banget mukanya ya ternyata ya. Kameranya kamera jahat ya. Ini resolusi jumlah gambar pixel ya, horizontal dan vertikal yang ditampilkan ya, yang di layar. Portable media player ini ya juga masuk mobile device. Kemudian e-book reader, ini wearable device. Game tadi kategori yang berikutnya adalah game tadi ya, game konsol. Ini yang main game pasti udah tahu nih. Nah, joystick, gamepad ini termasuk salah satu untuk alat input ya. Berikutnya adalah embedded computer tadi yang tertanam. Banyak ya untuk consumer elektronik, home automation device, kemudian automobile dan seterusnya. Ini tertanam ya. Pedal atau mungkin ini setir itu juga termasuk komputer ya, embedded. Dia ditempatkan pada suatu perangkat yang lebih besar biasanya. Ini kategorinya ya. Oke. Ini ya tadi ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini kategorinya ya, ada PC, ada mobile computer and mobile device, ada game device, boleh ya, server, superkomputer sama embedded computer. Ya. Oke, itu materinya pada pagi hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Mungkin saya buka dulu ya ininya. Resensinya. Oh ya, untuk yang belum ngisi KRS itu kami belum bisa. Jadi kalau di kami seperti ini. Sebentar. Ini udah kelihatan belum? Saya matikan ya barusan ya. Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh iya, saya matikan ya. Nah ini. MABD ya. Jadi kalau yang belum KRS-an ya, itu nggak akan ada namanya. Jadi silakan nanti kalian catat, kalian screenshot yang ada kaliannya sebagai bukti untuk kehadiran di pertemuan yang kalian belum bisa ngisi berita acaranya. Ya. Oke, ini akan saya buka dulu ya untuk ininya. Ibu izin bertanya soal Evita, Ibu. Oh iya, boleh.
Eviata enroll kayaknya belum passwordnya. ada ya, Bu. Oh, ada INF 101. Nah, saya tulis di kolom chat ya. INF 101. Nah, ini. Sudah, Dek. Coba sambil nunggu ya, sambil nunggu saya ngisi BAP, mungkin bisa dicoba. Ininya, Oke, Bu. kodenya INF 101. Ya, silakan masuk dulu. Sambil saya ngisi dulu ya. Aplikasi komputer. Nah. Oke. Sekarang ini ya, kontrak kuliah dan pengenalan komputer. Oh iya. Tadi saya belum mau ngejelasin ini ya, saya share screen dulu ya. Nah, untuk agribisnis gitu ya, ini rancangannya ya untuk mata kuliahnya ada di sana di Evita. Jadi diharapkan tujuan dari mata kuliah ini kalian intinya mampu menggunakan ya software, kemudian mengetahui sama menjelaskan komponen-komponen komputer, baik itu yang dari alat input, pemroses, alat output, storage, keamanan, internet gitu ya. Itu intinya ya. Timnya ada banyak lumayan karena aplikasi komputer mata kuliah yang hampir diambil oleh seluruh prodi. Ini capaian pembelajarannya ya. Kemudian untuk penilaiannya seperti ini. Jadi kita fokusnya nanti ke project lumayan ya, ada 50% ya. Ini standar penilaiannya. Jadi komponennya nanti ada UTS teori, UTS praktikum, UAS teori, project. UAS praktikum nggak ada ya. Tugas-tugas selama praktikum, kemudian kuis kuliah ya. Kemudian ini materinya kontrak kuliah, pengenalan komputer, software 2 ya, kemudian perangkat keras ada 3 pertemuan, kemudian poin pertemuan 7 kita kuis, 8-9 jaringan komputer, keamanan internet, nah 10-14 sesuai dengan masing-masing program studi karena beda-beda ya. Ini praktikumnya ya. Kemarin sudah praktikum belum? Belum ya? Belum, Bu, praktikumnya hari Kamis. Oh iya, hari Kamis. Ini materinya ada sistem operasi, internet, format Word, Excel, PowerPoint, Scratch. Nah, untuk yang agribisnis, karena beda-beda ya, tiap prodi setelah pertemuan 9, Excel lanjutan. Jadi Excelnya banyak ya untuk analis data sekalian ya. Seperti itu. Itu untuk agribisnis ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau aman-aman aja? Bu, untuk enrollment key-nya itu juga Bu atau Iya, Aryo INF 101. Iya. Udah dicoba Iya, tadi. sama. Udah bisa join? Udah bisa masuk? Udah, Bu. Udah bisa di-enroll. Udah, Bu. Nah, ini masih ada kendala. Kemarin itu kan Evitanya habis di clean ya. Jadi ada something wrong. Harusnya ada topic. Saya cari kok nggak ada dari kemarin. Sedang dikonfirmasi ke tim ininya, ke tim IT-nya gitu ya. Biasanya kalau Evita tuh ada dosen bisa klik ininya topiknya gitu ya. Oke, sudah saya isi BAP-nya. Silakan kalian melakukan presensi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lihat kalian jam 9 ada jadwal lagi ya soalnya. Mungkin saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya end meeting all ya. Nanti rekamannya saya kasih ke Evita ya, seperti biasa. Ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat.